Kenapa harus disebut Rasul yang datang dari Allah? Padahal orang-orang beriman sudah pasti percaya Rasul itu pasti diutus oleh Allah. Kenapa dalam ayat ini mesti dipertegas? Maka kata ulama ahli tafsir, ayat ini bukan hanya untuk menjelaskan pada masa itu, tapi ayat ini juga menjelaskan hari ini. Ternyata kenapa ayat ini disebut Rasul yang datangnya dari Allah? Karena hari ini kenyataannya banyak yang mengaku utusan tapi tidak datang dari Allah. Ada yang datang dari Medan, ada yang datang dari mana? Sunda, ada yang datang dari Jawa mana kemarin. Oh, banyak, hampir tiap tahun berebut orang ngaku Nabi dan Rasul. Pokoknya repot. Kita itu sebagai warga negara bingung mau mikirin yang mana. Mau bahas kasus yang gede nggak kelar-kelar, bahas kasus yang kecil nggak ketemu ujungnya, bahas sesuatu yang nggak penting sering dibahas. Mulai dari yang ngaku Nabi sampai ke bahasa semut, bahasa cacing, bahasa Allah. Nah, maka dipertegas dalam ayat ini Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasul itu yatslu suhufan mutahharah, membaca lembaran-lembaran yang suci. Kita bahas. Dalam ayat ini disebut Rasulullah itu yatslu. Yatslu itu berasal dari kata tilawah. Tilawah Al-Quran. Sebenarnya ada beda. Ada qiraah Al-Quran, ada tadarus Al-Quran, ada tilawah Al-Quran. Itu tiga-tiganya beda. Tapi sayang 1000 sayang kita salah mengartikan. Kita menyebut kalau Ramadan habis tarawih itu kan kita sebutnya tadarus. Itu bukan tadarus, itu qiraah. Karena kita hanya membaca saja. Untung kalau ada yang nyimak, kadang-kadang nggak ada yang nyimak. Jadi yang tadarus di masjid kita kan biasanya baru makan berbuka kan habis tarawih. Karena saya itu kalau habis maghrib langsung makan berat, itu tarawihnya susah bangun. Karena ini tempat penyimpanan ini besar. Maka saya makan biasanya habis tarawih. Saya pulang ke rumah, itu kadang-kadang suara orang tadarus itu mengganggu telinga saya. Bukan soal suaranya nggak enak, itu nggak penting. Bukan karena nada lagunya yang nggak bagus, yang nggak indah, bukan. Bacaannya salah, nggak ada yang negur. Dan saya tahu bahwa itu salah, jadi pikiran saya itu nggak tenang. Ya Allah, apa ini nggak ada yang nyimak apa di masjid? Jadi nggak tenang kita. Itu kalau cuma baca lafaznya saja, itu qiraah namanya. Kalau membaca sekaligus mengkaji seperti malam hari ini, itu artinya tadarus. Membaca dan mempelajari isi kandungan, itu namanya tadarus. Kalau membaca, mempelajari, dan mengamalkan, itu namanya tilawah. Maka dalam ayat ini hebatnya Nabi itu bukan hanya kuat ingatannya sehingga mudah melafazkan Al-Quran, bukan hanya Nabi itu paham betul isi kandungan Al-Quran, tapi yang lebih hebat dari Nabi adalah karena Nabi bukan hanya qiraah, Nabi bukan hanya tadarus, tapi Nabi juga tilawah. Nah, ini menjadi PR untuk kita. Ada orang yang qiraahnya bagus tapi nggak tadarus. Bacaan Qur'annya bagus, nadanya mendayu-dayu. Kalau mimpin sholat kita jadi nikmat di belakang, tapi nggak tadarus, nggak mengkaji apa ini maknanya, ini ceritanya tentang apa, hikmahnya apa, pelajarannya apa. Qiraah tapi nggak tadarus. Ada yang qiraah dan tadarus tapi nggak tilawah. Al-Quran bilang innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, judi dan seterusnya itu haram. Tahu, sadar, paham. Tapi tiap hari masih depo, tiap hari masih beli cheat,
tiap hari masih top up. Itu qiraah, tadarus, tapi tidak tilawah. Nabi itu tiga-tiganya. Apa yang Nabi tilawah? Suhufan. Suhuf itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya sahifah. Sahifah itu artinya lembaran. Kalau suhuf, lembaran-lembaran. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad itu tilawah lembaran-lembaran Al-Quran, yang mana lembaran Al-Quran itu mutahharah. Apa mutahharah? Suci. Kenapa Al-Quran itu disebut suci? Ada banyak sekali alasan. Pertama, Al-Quran itu disebut suci karena dalam hukum fikih orang yang tidak suci itu tidak boleh memegang mushaf Quran. Hadas kecil Pak Ustaz, enggak boleh. Hadas besar apalagi? Enggak boleh. Makanya biasanya di beberapa Al-Quran, ini Al-Quran nih, di sampul atas, di sampul bawah, biasanya di sebelah sininya itu ada tulisan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali bagi orang-orang yang suci. Harus kita bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Itulah kenapa disebut dalam ayat ini yatlu suhufan mutahhar.